bingung. Karena apa? Nggak tahu pikirannya Megawati itu bagaimana gitu loh. Akhirnya balik Megawati, nanti saya pikirkan dulu deh, saya rumuskan sama tim-tim gitu. Nah ya sudah gini, jangan halangi saya, kurang lebih bahasanya, jangan halangi saya kalau saya ingin berkontribusi untuk NU dan untuk umat Islam. Silahkan Anda urusi negara. Nah kemudian dengan pakaian rapi, berdasi, bersepatu, datang mereka ke Pati dan ketemu dengan Kiai Sahal. Yang namanya Kiai Sahal itu kan tidak silau dengan jabatan, milih calon yang ada NU-nya. Nah ini seru ini. Nah, betul. Beliau itu selalu melalui timnya itu bagaimana yang ada NU-nya itu bisa naik. Nah, dikarenakan apa? Sebetulnya NU itu dilihat bukan dari pengurusnya, atau tidak cukup hanya dilihat dari segi organisasinya. Yang terpenting dari itu semua adalah hanya manhaj NU lah yang memiliki faham, yang di situ ada wasatiyah, tawazun bainal aqidah wat tasamuh, kemudian ada i'tidal, kemudian di situ ada tawazun, kemudian di situ ada amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga semuanya bisa terpadu konsep yang berharga ini. Maka ternyata jantungnya itu ada di NU. Maka siapapun pemimpinnya yang dari NU, maka dia dititipi manhaj NU ini agar dia memperjuangkan NU, karena andaikan ini bisa berhasil hidup, maka NU akan hidup, bangsa Indonesia akan hidup, dan juga internasional akan mengacu kepada bangsa Indonesia. Sebetulnya itu. Kemudian pas pada waktu cawapres, yakni ketika pasangannya dengan Mega, sebetulnya enggak sama Mega awal mulanya. Awal mulanya itu sama Golkar, datang di situ untuk meminang. Mau nggak sama saya? Gitu kan. Kemudian kata beliau bahasanya, sowan dulu ke guru saya. Siapa? Kiai Sahal Mahfud. Nah, kemudian dengan pakaian rapi, berdasi, bersepatu, datang mereka ke Pati. Kemudian ketemu dengan Kiai Sahal. Yang namanya Kiai Sahal itu kan tidak silau dengan jabatan. Yang namanya Kiai Sahal itu tidak menjadi orang yang menjadi sangat menghormati kepada pejabat-pejabat. Beliau mandang biasa saja. Nah, kemudian datang di situ dengan bahasa formalnya yang intinya itu bagaimana Kiai Hasyim ini menjadi wakilnya. Kemudian ditolak sama Kiai Sahal. Begitu ditolak sama Kiai Sahal, kemudian Abah Hasyim datang ke ini Kiai Sahal lagi. Bagaimana? Ternyata jawaban Kiai Sahal, andaikan kamu ikut kuning, maka kamu hanya jadi ban serep. Gitu bahasanya. Kemudian setelah itu datang SBY. Datang SBY meminang juga sama. Kemudian bahasanya Kiai Hasyim, tunggu, saya mau sowan dulu kepada guru saya. Diizinkan. Kemudian beliau berangkat ke Kiai Sahal. Kemudian kata Kiai Sahal, nanti saya istikharah dulu. Seminggu berikutnya beliau kembali ke situ lagi. Begitu ketemu beliau, ternyata beliau hanya membahasakan yang sangat sederhana. Bahasa beliau, kamu kalau ikut biru nanti ban serep seperti ban serep, tidak seperti kepala. Oh, sudah cukup jawaban seperti ini. Jadi kalau ngomong sama orang-orang seperti ini tidak banyak-banyak, nggak kayak kita cerita kemana-mana gitu loh, nggak, atau cerita kayak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu kalau ada suatu kejadian 5 menit itu dia bisa menceritakan 5 hari. Kalau laki-laki kalau ada kejadian 5 menit ya sebatas 5 menit itu ceritanya, nggak bisa lebih. Nah, kemudian setelah itu berarti paham Kiai Hasyim ini, oh ini udah pasti ditolak ini. Dah. Kemudian yang ketiga, datang Megawati itu. Datang Megawati kemudian meminang Kiai Hasyim. Pertimbangannya Mega itu pertama, beliau itu adalah sosok yang moderat, yang bisa mengayomi semua kalangan. Yang kedua, pertimbangannya adalah ini memimpin NU. Kemudian sangat disegani di NU. Dan ini bisa membawa ke kancah internasional. Karena Megawati kesulitan ngomong bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, maka ketika wakilnya pinter, ini ya bisa dihadapkan di kancah internasional itu. Maunya begitu. Nah, ternyata dari sini Kiai Hasyim lagi-lagi bahasanya,
saya sowan dulu ke Kiai Sahal. Begitu beliau sowan, jawaban beliau nanti saya istikharah dulu. Kemudian seminggu berikutnya beliau datang ke Kiai Sahal, masih dibilang nanti. Ternyata dari situ ada pikiran dari Kiai Hasyim yang di situ bisa ditawarkan kepada Megawati. Ketika Megawati datang ke Al-Hikam, jawaban dari Kiai Hasyim, saya punya permintaan 3. Andaikan permintaan 3 ini bisa dipenuhi, maka saya siap menjadi calon wakil presiden dari PDIP. Kemudian apa sih Kiai Hasyim syaratnya? Yang pertama, ketika saya nanti berhasil jadi wakil presiden, seberapa besar saya bisa berkontribusi untuk NU? Bingung. Karena apa? Nggak tahu pikirannya Megawati itu bagaimana gitu loh. Akhirnya balik Megawati, nanti saya pikirkan dulu deh, saya rumuskan sama tim-tim gitu. Pulang. Sekitar 1 bulan berikutnya datang lagi Megawati. Kiai Hasyim, oke lah saya setujui. Nanti kita kasih ruang deh untuk berkontribusi pada NU. Baik. Syarat yang kedua, seberapa besar ruang saya untuk berkontribusi kepada umat Islam di Indonesia? Bingung lagi di situ. Aduh, kok berat-berat gini permintaannya Kiai Hasyim. Yang gampang-gampang aja lah katanya. Nah, kemudian dari situ ya sudah, nanti saya musyawarah dulu. Jadi untuk ngomong aja itu butuh musyawarah berbulan-bulan. Balik lagi Megawati itu. Ketika balik, kemudian datang bulan berikutnya, bahasa Megawati, oke lah, kita memberikan ruang kepada Kiai Hasyim untuk berkontribusi kepada umat Islam. Ditanya yang ketiga, berapa persen? Bingung di situ. Nah, ya sudah gini. Jangan halangi saya, kurang lebih bahasanya, jangan halangi saya kalau saya ingin berkontribusi untuk NU dan untuk umat Islam. Silahkan Anda urusi negara, saya urusi NU dan umat Islam. Itu ruang pembagian kita. Nah, jadi ini bahasa-bahasa yang sebetulnya rahasia. Tapi karena ini sudah kelewat, jadi ya sudah, nggak jadi masalah gitu aja. Nah, kemudian dengan bahasa seperti demikian, ternyata Megawati itu menuruti apa yang diinginkan oleh Kiai Hasyim. Akhirnya beliau mencalonkan diri dan di situ Ploso Lirboyo kan semuanya mendukung. Nah, ternyata takdir belum menentukan, akhirnya nggak jadi. Akhirnya ada presiden Kiai Hasyim mau jadi tapi nggak jadi-jadi. Tapi nggak jadi masalah. Yang penting nawa itu seperti itu sudah lebih baik dibandingkan tidak ada pelaksanaan sama sekali.